Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PBL RKS 611. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan literatur studi mengenai security threat untuk memenuhi tugas Kapita Selekta. Baik, kelompok kami diketuai oleh Budi Rama, beranggotakan Fuad Restu Ramadan, kemudian Khairullah Agustian Wirson, lalu Muhammad Ezra, kemudian saya sendiri Zabran Fudail, dan yang terakhir Indra Bayu Putranto. Next, selanjutnya slide-nya akan dijelaskan oleh Fuad Restu Ramadan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Zabran Fudail. Slide berikutnya itu adalah penjelasan mengenai security threat. Simpelnya, security threat atau ancaman keamanan adalah potensi bahaya yang bisa merusak sistem, jaringan, atau data. Ancaman ini bisa datang dari macam-macam arah, baik dari yang sengaja dilakuin, misalnya kayak hacker yang nyoba masuk ke sistem, atau yang nggak disengaja seperti human error atau kerusakan hardware. Dan selanjutnya, tujuan studi literatur. Sini ada 3 poin yang kita letakkan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan membandingkan berbagai ancaman keamanan. Contohnya, misal membandingin antara serangan DDoS sama serangan phishing, mana yang lebih jadi di sektor perbankan atau di website. Terus poin yang kedua itu menemukan arah penelitian yang lebih lanjut dalam bidang keamanan informasi. Yaitu contohnya dari hasil studi, ternyata masih belum banyak riset soal keamanan di perangkat IoT kayak smart home. Nah, ini bisa jadi topik buat penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga itu menelaah solusi yang ditawarkan dan metode yang digunakan. Contohnya seperti nge-review mode enkripsi apa aja yang udah dipakai untuk melindungi data pengguna. Dan lihat mana yang paling efektif untuk melawan serangan, misalnya man in the middle attack atau serangan-serangan lainnya. Mungkin cukup slide yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fuad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezra, dipersilahkan. Oke, thank you Jabran. So, untuk penelitian yang pertama itu adalah Wireless Sensor Network Sarmain GOS 2010. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah komunikasi nirkabel yang rentan terhadap intersepsi, DOS, dan keterbatasan daya pada jaringan sensor nirkabel. Solusi yang ditawarkan adalah dengan pencegahan dan pengembangan strategi. Mitigasinya yaitu metode yang digunakan berupa analisis konseptual terhadap berbagai jenis serangan pada WSN. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan protokol keamanan yang lebih baik pada WSN. Untuk yang kedua itu Classification of Security Threats, Joini et al. 2014. Penelitian ini membahas kesulitan dalam mengklasifikasikan ancaman yang terus berkembang. Solusinya itu model klasifikasi hybrid yang fleksibel dan dinamis. Untuk metodenya itu kajian literatur dan analisis perbandingan model klasifikasi yang menghasilkan model klasifikasi ancaman multidimensional dan panduan mitigasi. Next. So, untuk penelitian yang ketiga adalah Cyber Security Threats and Model Thakur et al. 2016. Masalahnya yaitu isu keamanan data pribadi dan lemahnya keamanan kata sandi. Solusi yang diberikan adalah rekomendasi pengembangan model keamanan yang lebih kuat. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap berbagai teknik keamanan cyber. Hasil dari studi ini menekankan perlunya fokus pada sistem email dan firewall, serta menyarankan model perlindungan kata sandi yang lebih baik. Selanjutnya itu Cyber Security in Collaborative Mixed Reality 2019. Masalah yang diangkat adalah kurangnya fokus pada aspek keamanan dalam teknologi CMR dan kompleksitas sensor yang tinggi. Solusi yang ditawarkan berupa kerangka kerja taksonomi dan pendekatan reasoning untuk mitigasi ancaman. Metodenya menggunakan analisis literatur dan penyusunan taksonomi yang menghasilkan pemetaan vektor serangan dan dampaknya jadi fondasi penelitian CMR. Oke, thank you. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih Ezra. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra Bayu, dipersilahkan. Oke, thank you Zabran. Di sini ada penelitian Cyber Threat Intelligence Abu et al. 2018, yaitu masalahnya organisasi ini kesulitan mengelola data ancaman cyber yang besar dengan definisi CTI yang belum jelas, masalah kualitas data, dan kurangnya standar interoperabilitas. Lalu penelitian ini mengasih solusi dengan cara menggunakan platform berbagai intelijen ancaman seperti TISP, yaitu untuk mengembangkan standar berbagi, yaitu STIX, TAXXI. Kolaborasi ini
Kolaborasi ini antar komunikasi dan memperkerjakan analis data terlatih. Lalu metode yang dipakai itu literatur untuk membandingkan definisi produk dan tantangan CTI. Dari hasil dari penelitian ini menemukan bahwa definisi Cyber Threat Intelligence atau CTI belum konsisten di kalangan organisasi dan vendor, serta terdapat tantangan dalam mengelola volume besar data ancaman dan mengubahnya menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjutin. Lanjut, di sini ada OCPP Protocol Security Threats Alcaraz-Zetal 2017. Masalah dari penelitian ini yaitu yang digunakan protokol Open Charge Point atau CPP yang digunakan untuk komunikasi antara titik pengisian kendaraan listrik seperti EV dan sistem manajemen energi memiliki celah keamanan. Lalu serangan pada protokol ini memanipulasi status pengisian dapat menyebabkan ketidakstabilan pada jaringan daya. Lalu solusi yang diberikan itu untuk meningkatkan keamanan dalam OCPP dengan mempertimbangkan ancaman terhadap stabilitas infrastruktur daya serta pengembangan standar dan protokol yang lebih aman untuk memastikan interaksi yang aman antara kendaraan listrik, titik pengisian, dan jaringan berdaya. Lalu yang metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis spek keamanan dari OCPP yang telah diterapkan di 78 negara dengan fokus pada potensi serangan terhadap pemesanan dan pengolahan pengisian, serta dampaknya terhadap kestabilan jaringan daya. Lalu hasil dari penelitian ini berupa identifikasi celah keamanan dalam protokol Open Charge Point Protocol, itu CPP yang dapat dieksploitasi untuk serangan seperti manipulasi pengisian. Penelitian ini juga menghasilkan penekanan standarisasi sistem keamanan untuk melindungi komunikasi antara kendaraan listrik, titik pengisian, dan jaringan energi. Oke, lanjut. Di sini ada 5G Wireless Network Security menurut Bendel dan Prasad 2018. Yaitu masalahnya di sini 5G Mobile Wireless Networks ini menghadapi masalah keamanan karena adanya teknologi baru seperti IoT, NMIMO, D2D, dan SDN. Masanya itu meningkatkan kapasitas, latensi, dan keamanan dalam komunikasi yang lebih luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri. Lalu solusi yang ditawarkan itu penelitian ini menawarkan solusi menggunakan pendekatan Instruction Detective System yaitu IDS dan teknik enskripsi seperti kriptografi serta Physical Layer Security atau PLS. PLS itu lebih efisien daripada kriptografi tradisional dengan latensi rendah dan layar rendah sesuai dengan kebutuhan 5G. Lalu metode penelitian yang digunakan yaitu membandingkan pendekatan kriptografi dengan pendekatan Physical Layer Security. Analisis ini dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kedua teknik dalam konteks jaringan 5G. Lalu hasil dari penelitiannya didapat PLS terbukti lebih efisien dalam menangani masalah latensi dan konsumsi daya rendah di jaringan 5G dengan skala yang lebih besar dan kompleksitas komputasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kriptografi tradisional. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk keamanan di jaringan 5G yang lebih besar dan heterogen. Di sini lalu Cloud Computing Security menurut Al-Samariatal 2017. Masalahnya di sini memiliki masalah utama terkait dengan keamanan termasuk serangan XML, signature wrapping, masalah keamanan browser, dan masalah vendor login. Di sini solusi yang ditawarkan yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi untuk mencegah serangan ini. Lalu menyediakan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada saat vendor cloud yang dapat menghambat fleksibilitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu
analisis evaluasi terhadap ancaman keamanan yang ada di cloud computing. Pendekatan yang digunakan adalah analisis terhadap serangan yang terjadi diikuti dengan pengusaha dan penilaian solusi untuk mengatasi ancaman. Lalu hasil dari metode penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil mengidentifikasi masalah utama terkait dengan keamanan cloud computing dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk penanganan serangan XML signature wrapping. Peningkatan ini keamanan browser dan mitigasi masalah vendor login. Oke, terima kasih. Zabran. Baik, terima kasih Indra Bayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairullah. Dipersilahkan. Terima kasih Zabran. Selanjutnya di sini ada security in cloud. Masalah yang diangkat adalah tantangan terkait keamanan dan privasi termasuk ancaman internal dan eksternal serta kerentanan terhadap serangan serta masalah pengelolaan akses data. Solusi yang disarankan adalah membahas berbagai keamanan masalah cloud dalam cloud computing dan mengusulkan solusi terkait pengelolaan infrastruktur cloud yang lebih baik. Fokus utamanya adalah pada identifikasi dan klasifikasi ancaman serta penerapan kebijakan dan teknologi mitigasi untuk memperkuat keamanan dan privasi cloud. Metode yang digunakan adalah survei literatur dan klasifikasi ancaman. Dan hasil yang didapatkan adalah usulan solusi dan peta arah riset mitigasi keamanan cloud. Selanjutnya ada wireless security taxonomy. Wireless security taxonomy itu membahas tentang ancaman pada WLAN karena kelemahan terhadap protokol web. Solusi yang ditawarkan adalah menggunakan firewall, autentikasi mutual, dan cipher block layer 2. Metode penelitian yang digunakan adalah identifikasi teknik serangan dan taksonomi. Dan hasil yang didapatkan adalah peningkatan keamanan WLAN di lingkungan militer. Next. Dan yang terakhir adalah ada cyber security threat e-commerce. Cyber security threats e-commerce. Masalah yang diangkat adalah rekayasa sosial, DDoS, malware, dan pencurian data pribadi dari e-commerce. Solusi yang ditawarkan adalah teknologi andal. Solusi yang ditawarkan adalah misalkan penerapkan teknologi andal, pelatihan bagi karyawan dan pengguna, dan kebijakan yang kuat. Metode yang digunakan menggunakan analisis konseptual dalam isu-isu keamanan cyber seperti rekayasa sosial, penolakan layanan malware, dan serangan terhadap data pribadi. Hasil yang didapatkan adalah implementasi teknologi modern untuk e-commerce, dan isu keamanan cyber merupakan permainan kucing dan tikus yang tidak ada habisnya. Next. Baik, terima kasih Khairul. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi Rahma. Kami persilahkan. Baik, terima kasih pada rekan saya Zabran Fudail. Baik, di sini kita udah memasuki di penghujung akhirnya. Nah, di mana security threat itu terus berkembang seiringnya pada zaman teknologi ini. Lalu untuk studi literatur ini dapat membantu memahami tren ancaman dan dengan berbagai solusi mitigasinya. Lalu masih diperlukannya penelitian lanjutan untuk integrasi keamanan di berbagai domain teknologi, dan harus adanya kolaborasi antara peneliti, industri, dan regulator sangat penting. Dan mungkin cukup sekian hasil dari presentasi kami. Saya akan kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih Budi Rama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.